Konten ini teman-teman berasal dari pertanyaan beberapa teman di sini. Ada Vira, ada Alex, ada Pacoy, dan beberapa teman muda yang lain yang bertanya kepada saya, kapan saat yang tepat untuk menikah? Konten ini bukan untuk memprovokasi orang supaya cepat menikah, karena saya sendiri termasuk agak telat. Tapi semata sebuah tinjauan sederhana dari orang biasa, berdasarkan pengalaman yang ya gitu-gitu saja lah. Sekian belas tahun lalu, tumben ya, saya menyalakan TV sehabis subuhan, isinya tentu saja sebuah kajian dari seorang dai yang entah kenapa di pagi itu memberi pesan bagi saya yang sedang galau untuk memutuskan menikah, yang mungkin pesan itu terasa biasa bagi Anda, tapi menohok bagi saya. Kira-kira begini pesannya. Saudaraku yang sedang menonton acara ini, jika kalian merasa menikah harus punya ini dan itu dulu, harus mencapai ini dan itu dulu, percayalah, Anda tidak akan pernah siap. Misalnya harus punya rumah dulu, nanti begitu punya rumah, pasti pengen punya mobil dulu. Begitu punya mobil, pasti pengen punya yang lain dulu. Begitu terus. Nah, itu pesan sang dai dan saya pikir-pikir, kenapa harus seperti itu? Toh kita akan selalu merasa kurang dan kurang terus. Di sisi yang lain, tidak lama dari peristiwa itu, ada seorang sahabat saya yang tiba-tiba seusai makan malam bersama saya, berbagi nasihat dari Cak Nun, MH Ainun Najib ya, tentang pernikahan. Isinya itu makjleb juga bagi saya. Begini kira-kira beliau bilang, pernikahan adalah agenda Tuhan. Kalau sudah Tuhan yang punya agenda, kamu tinggal mengerjakannya. Hanya seringkali ya, pesan seperti itu tuh kan terlalu kita kritisi gitu ya. Ya, tapi waktu itu bagi saya, pesan dari teman saya itu yang mengutip dari Cak Nun, itu menambah bobot kemantapan saya di dalam menikah. Saya kira begini, bukan berarti semua itu lalu ketika mau menikah tidak perlu persiapan. Tentu saja butuh persiapan. Menyiapkan uang, mempersiapkan mental, mempersiapkan waktu, ubo rampe, dan yang lain-lain. Banyak persiapan untuk pernikahannya. Tapi hemat saya tak usah terlalu sempurna. Kalau segala sesuatu dirancang dengan kesempurnaan, itu hasilnya akan mengecewakan. Sebab dalam hidup ini, keindahan, hal-hal yang terpahat dalam memori kita begitu indah, itu karena ada bolongnya, karena ada kurangnya, dan karena ketidaksempurnaannya. Persiapan yang paling penting menurut saya tentu saja persiapan mental. Jadi kalau bagi saya itu mental dulu. Karena begitu selesai kita akad, kehidupan kita tidak akan pernah sama lagi. Pernikahan adalah jenjang yang berbeda dengan sebelumnya. Sebab tiba-tiba harus ada orang lain yang nempel di kehidupan kita. Persiapan yang lain adalah persiapan harta atau uang. Tapi masukan saya sebagai sesama orang biasa ya, memang dana pernikahan itu tidak sedikit ya. Nggak sedikit ya Janu ya, mau menikah ya. Ini Janu udah menikah. Artinya kita juga harus menabung lah, mempersiapkan itu dengan cara menabung. Kalau orang-orang biasa kan ya harus menabung, mungkin menabung ya 3 tahun, 4 tahun, mungkin ada yang 5 tahun ya. Dan membuat batas atas anggaran itu sendiri. Kalau Anda rasa batasnya 100 juta ya 100 juta, 50 juta ya 50 juta, 80 juta ya 80 juta. Itu yang akan kita gunakan. Jangan terlalu banyak mendengar omongan orang. Yang akan menjalani pernikahan itu Anda.
kalau orang lain itu hanya bisa omong-omong dan tentu latar belakang sosialnya berbeda-beda. Jadi mendengar untuk masukan nggak apa-apa, tapi yang memutuskan Anda karena yang menjalani adalah Anda dan pasangan Anda. Teman-teman, tapi ada banyak orang yang berpikir bahwa sayang kalau duit yang sudah dikumpulkan untuk biaya pernikahan. Nah, ini juga saya nggak setuju. Jadi Alex kalau udah nabung nanti pasti akan ada itu godaan. Wis tak tabung suwe-suwe, kok ora mung dinggo arep menikah gitu ya. Pasti ada godaan kayak gitu. Nah itu saya nggak setuju ya. Kenapa? Karena begitu niat kita menabung untuk menikah, itu seperti yang dibilang Cak Nun, itu adalah bagian dari agenda Tuhan. Jadi cara berpikirnya menurut saya, uang itu memang didatangkan Tuhan kepada kita untuk biaya pernikahan. Jadi Tuhan memberi rezeki memang untuk menikah. Jadi jangan kemudian di tengah perjalanan lalu terlalu banyak memikirkan, waduh 100 juta ya akeh rek, nabung 5 tahun mungkin gitu ya. Nah, terus tiba-tiba tergoda. Nah begitu tergoda untuk itu, berpikirlah sekali lagi, niat awal Anda menabung itu memang untuk menikah. Tapi teman-teman, ada yang lain yang juga pasti teman-teman udah tahu, bahwa ada kehidupan setelah pernikahan yang insya Allah lebih panjang. Nah itu juga harus diingat. Jadi ya harus dipersiapkan dengan baik. Saya termasuk orang yang tidak mempersiapkan dengan baik. Jadi saya bisa memberi masukan kepada teman-teman lah. Kalau hal seperti itu yang saya alami itu tidak bagus buat manajemen kehidupan. Jadi sebaiknya juga dipikirkan harus ngontrak rumah, harus membeli perangkat-perangkat rumah tangga. Itu kan hal yang harus dipersiapkan juga setelah pernikahan. Karena rata-rata orang menikah, kalau orang-orang biasa seperti kita kan, dari kos yang satu kamar sendiri atau berdua yang harganya mungkin 500 sampai 1 juta gitu ya sebulan. Nah, Anda harus pindah ke ngontrak rumah sendiri yang biayanya tentu lebih mahal. Itu juga harus dipersiapkan. Kehidupan setelah pernikahan itu banyak orang yang terbelah. Ada yang berpendapat bahwa usai menikah beban kita tambah berat karena mesti hidup berdua. Belum nanti kalau punya rumah, belum nanti kalau punya anak. Jadi ini pengalaman pribadi. Saya termasuk orang yang tidak punya aspirasi untuk menikah gitu. Jadi nggak punya juga impian tentang punya rumah. Karena ya saya pikir ngontrak aja seterusnya sampai mati toh nggak ada masalah gitu. Menurut pemikiran saya waktu itu. Tapi begitu saya menikah, saya berpikir, saya harus punya rumah. Kenapa? Karena kalau ada renovasinya butuh biaya mahal, itu bukan rumah kita. Jadi begitu usai pernikahan itu ada agenda-agenda penting dalam kehidupan. Punya rumah, punya kendaraan, punya anak, terus kemudian membiayai anak sekolah dan yang lain. Itu beban bagi sebagian orang. Tapi ada sebagian lagi yang bilang bahwa enggak. Justru banyak pengalaman, kesaksian dari orang-orang bahwa selesai menikah itu seolah keran rezeki kita itu dibuka lebar-lebar. Jadi Pak Coy misalnya menikah gitu ya, gajinya X gitu ya. Ya X-nya ini tetap gitu. Tapi tiba-tiba ada side job, ada tiba-tiba mertuanya ngasih duit gitu kan, nggak tahu kita kan yang kayak gitu. Nah itu juga bagian dari rezeki orang menikah gitu ya teman-teman ya. Jadi rezeki itu juga bukan hanya sekedar uang ya, tapi juga mungkin karir ya. Vira begitu selesai menikah tiba-tiba jadi apa gitu, atau kemungkinan pindah ke media yang lebih besar dengan gaji yang lebih tinggi gitu ya, macam-macam lah. Dan salah satunya juga ketenangan hidup. Kayak Janu gitu ya, menikah itu selesai menikah itu ya gembira, cheer up gitu loh. Kelihatan auranya itu bahagia. Nah, itu kan kelapangan hati gitu. Itu juga rezeki menurut saya. Karena ada yang menikah itu malah tambah
kayak meminggul beban bertonton di punggungnya. Rai-raimu ya kayak Neng yo aja ngono ya. Ya. Aja ngono ya. Jadi saya harap kamu Alex kalau menikah itu ya nanti tambah cerah gitu ya kan? Ya. Oke, teman-teman ya. Itu apa? Nasihat, bukan nasihat lah, masukan atau bagi pengalaman lah dari saya yang sudah pernah menikah, sudah menjalani kehidupan rumah tangga lebih dari 10 tahun gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, sebelum semua itu Anda jalani, pastikan Anda punya calon yang mau dinikahi. Aku yo ora tek percaya Vira barang duwe pacar, pemene kowe Lex. Ya tapi ya semua dilahirkan berpasangan. Neng masalahmu mungkin pasanganmu wis digondol wong. Enggak lah Lex ya enggak. Oke teman-teman, saya kira gitu ya. Semoga konten ini bisa memberikan perspektif dan tambahan bobot supaya Anda bisa berpikir dengan lebih baik dan lebih rileks lagi tentang pernikahan. Kalau ada komentar tentang apa yang perlu dipersiapkan untuk pernikahan ya, silakan ditulis di kolom komentar dan salam orang biasa.